Yang terhormat narasumber kita pada hari ini ada Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MA. Beliau adalah Sekjen GAN. GAN ini adalah Gerakan Anti Narkoba. Ya. Kemudian hadir bersama kita sudah meluangkan waktu, ya, kandidat doktor. Nah, sebentar lagi nih, dokternya, Bapak AKP Kamdani SAG MH. Beliau nggak jauh-jauh juga dari UIN. Dulunya sempat mendarat di UIN Yogyakarta, ya Pak ya, Semarang ya, prodi filsafat. Nah, jadi banyak berpikirlah, jangan banyak pikiran, kata beliau gitu ya. Nah, dan ini sedang menjalani program S3 filsafat di Fakultas Usuluddin. Yang kami hormati para dosen dan moderator yang sudah berhadir, adik-adik kami yang semester 6 dan semester 2, baik yang sudah merapat maupun sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan di jalan yang benar ya. Baiklah, kesempatan ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah, kami berbangga sudah dihadiri dua narasumber, dan kali ini kita ingin berbagi, mudah-mudahan nanti kepada adik-adik kami bisa bertanya langsung kepada para ahlinya, karena memang saat ini kita sedikit mengalami kegalauan ya, di mana kampus sebenarnya sekarang ini dirundung ancaman narkoba, kira-kira begitu ya. Kami persilakan Pak Dr. Reza, ada Pak Cani Agung, sedang ini Pak, sudah disiapkan tempatnya. Yeah. Selawat dan salam, mudah-mudahan kita menjadi umat yang tetap mengharapkan syafaat beliau, sehingga nanti kita tetap di jalannya. Jalan-jalan ke kota lama, beli batik di pasar raya. Jauhilah kamu narkoba agar hidupmu penuh bahagia. Saya minta dulu tepuk tangannya buat kita semuanya dulu. Saya udah satu malam ini membuat pantunnya ini, harus ada jawabannya. Begitu saya sebutkan satu baris, jawabannya ahai gitu ya. Biar supaya mantap sedikit ya. Mentari pagi bersinar cerah, anak bermain riang gembira. Mana ahainya? Narkoba itu jalan menuju musnah, hindari agar selamat jiwa raga. Siapa yang suaranya keras ahai dapat minuman 1 botol dari Omi Koperasi. Ya, ini kita kasih hadiahnya sesuai dengan hadiah yang ada. Bunga mekar di tepi telaga, indah dipandang hati pun lega. Narkoba merusak masa depan bangsa, katakan tidak untuk selamanya. Nah, ini belum kedengaran suara yang paling keras, baru ahai gitu ya. Kita coba lagi beberapa pantun lagi sampai kedengaran suaranya. Siapa yang hafal satu dari beberapa pantun ini, dia langsung dapat nilai A. Ya. Petik mangga sambil tertawa, manis rasanya segar terasa. Jangan dekati narkoba, itu racun bukan sahabat kita. Dua baris, ahai gitu. Jangan semuanya pula baru langsung ahai, nanti hilang ahainya, jadi ahoy. Oke. Burung nuri terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan rambutan. Narkoba musuh kesehatan, mari kita lawan dengan keteguhan. Waduh, cepat. Ini ada 15 halaman, saya bacakan semuanya. Ya. Yang baru datang silakan merapat. Ini ada bagiannya. Ya. Jalan-jalan ke kampus ramai mahasiswa, penuh semangat capai cita. Tapi narkoba diam merayap, menggerus mimpi tanpa kita rasa. Jadi hati-hati adik-adik sekalian, ternyata diam-diam mereka ingin masuk
dengan jalan yang ramah, gitu ya. Ke perpustakaan bawa ransel, cari buku tentang sejarah. Waspadalah para intelektual, narkoba mengintai dengan wajah yang cerah. Jadi dia pura-pura berkawan sama kita, tapi ternyata kadang-kadang menggoda, kita tidak sadari. Seruannya adalah mari bersatu semua sivitas, bangun budaya kampus yang sehat. Edukasi, deteksi, dan empati adalah senjata hadapi muslihat. Terakhir, bunga kampus harum mewangi, tumbuh subur dengan nilai murni. Jauhi narkoba demi jati diri untuk kampus bersih generasi yang mandiri. Kita beri tepuk tangan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang kampus dikepung oleh narkoba. Apa dan bagaimana, kita sudah hadirkan dua narasumber kita yang cukup kompeten untuk membicarakannya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita semuanya, supaya nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan dan pencegahan sedini mungkin. Adik-adik sekalian, untuk adik-adik semua diskusi dan seminar yang dilakukan oleh Kopi Pahit itu diberikan sertifikat, ya. Nanti diisi barcode-nya dan kemudian free bagi yang ikut. Dan kita akan sedang mendeteksi siapa pertanyaannya yang paling banyak, yang paling bernas, nanti akan mendapatkan hadiah di ulang tahun Kopi Pahit 6 bulan ke depan. Dan hadiahnya sudah dirancang, rodanya sudah dua, ya, rodanya sudah dua, kuncinya yang belum ada. Jadi roda dua, kuncinya yang belum ada. Ya, demikian saya kira pengantar kita pagi ini. Mudah-mudahan hari ini akan dipimpin oleh Bu Jureida. Beliau adalah kalau di kampus ini termasuk kelas berat, ya. Kelas berat, sedang menghadapi proses diet, ya. Proses diet. Dan di sebelah kiri beliau sudah ada Pak Zulkarnain, orang yang paling diet aktif, ya, disiplin dietnya. Sampai walaupun umur sudah agak bermutu, ya, beliau sudah meninggalkan dunia hitam, sekarang sudah memakai rambut putih, ya. Dan nampaknya ini banyak pengalaman yang perlu kita timba nanti, ya. Dan juga oleh Pak Kamdani juga, beliau nampak kelihatannya masih umur 17-an, ya, atau 25, 25, ya, 26 lah, ya, 26. Beliau ini adalah bukan orang asing buat kita, tapi sudah menjadi warga UIN Sumatera Utara juga. Beliau aktif di Polda, ya. Nanti adik-adik yang memang kira-kira mau daftar ke Polda, tapi mudah-mudahan dengan jangan ada masalahnya, ya. Saya kira bisa memanfaatkan komunikasi untuk bertanya dan segala macamnya. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah dikasih pengantar tadi oleh Presiden Kopi Pahit, ya. Memang kalau presiden gitu, kalau presiden harus agak banyak cakapnya, kalau nggak bisa jadi presiden, ya Pak, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, buat adik-adik mahasiswa semua, baik Bapak Ibu juga rekan dosen yang sudah berkumpul di sini. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, ya. Yang mana hari ini yang akan kita gelar itu tentang kampus dalam ancaman narkoba. Apa dan bagaimana? Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa, hari ini pemateri kita yang pertama adalah Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MA, Sekretaris Jenderal Gerakan Anti Narkoba Indonesia. Selamat pagi, Pak. Yang mana Bapak ini juga merupakan dosen dari Fakultas Syariah, Pak, ya, Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Berikutnya pemateri kita adalah Bapak AKBP Kamdani SAGMH, Kasubdit Pembinaan Ketertiban Sosial Direktorat Pembinaan Masyarakat. Selamat pagi, Pak.
Ya, terima kasih Pak sudah berhadir di kampus kami, di kampus yang rada-rada hijau. Walaupun hijau memang cuacanya panas ya Pak ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan walaupun cuaca panas tapi hati kita tetap dingin. Baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, agar tidak memperpanjang waktu lagi, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MA untuk mengulik-ulik tentang ancaman-ancaman narkoba ini. Karena kalau kita lihat di beberapa podcast sekarang yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya Bang ya, sangat banyak yang membahas tentang narkoba ini, apalagi di kalangan remaja dan justru kadang-kadang di kalangan mahasiswa juga sudah mulai merambah. Untuk itu kami waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih pada hari ini diminta oleh Presiden Kopi Pahit untuk menjadi narasumber dalam diskusi kampus dalam ancaman narkoba apa dan bagaimana. Yang kita sama-sama hormati Presiden Kopi Pahit, yang keabsahan ijazah nggak perlu dipertanyakan, dan usaha dan perjalanannya untuk mencapai presiden juga tidak perlu dipertanyakan. Tetapi ada yang perlu dipertanyakan kepada beliau. Hasil diskusi ini nanti berani apa enggak dia jumpa rektor menyampaikan itu? Itu, iya kan? Nah, kemudian yang sama-sama kita hormati adalah Bapak AKBP Kamdani SAG MH, Kasubdit Tipsos Ditbin Mas Polda Sumatera Utara. Beliau ini jumpa pertama sekali sama saya waktu Kasat Binmas Polrestabes Medan, waktu acara mau menjelang pemilu. Waktu itu pemilu damai, saya diminta sebagai narasumber. Nah, di hotel apa namanya ini? Hotel Miana. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa yang saya hormati. Nah, judulnya ini kampus dalam ancaman narkoba, apa dan bagaimana. Apa itu kan sesuatu ya. Jadi bingung saya, apa sesuatu ini? Dan bagaimana? Mungkin apa strategi dan cara mewujudkan kampus ini bersih narkoba. Mungkin itu. Jadi saya 2001. Apanya saya kira kita bahasa. Karena narkoba itu kan beragam. Ini apa yang beredar? Iya. Apakah sapu, apa ganja, iya. apa itu perlu. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi 2021 kemarin saya dapat dana penelitian. Dari dana penelitian itu, nama penelitiannya itu adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi. Saya membuat penelitian di 10 kampus. Dan hasil penelitian itu salah satunya adalah kampus bersih narkoba. Dan alhamdulillah konsep kampus bersih narkoba ini sudah di-launching oleh Menteri Agama tanggal 20 Mei kemarin pada Hari Kebangkitan Nasional. Saya juga pembicaranya. Jadi sudah konsep nasional ini. Jadi kita harapkan penelitian-penelitian ke depan bisa jadi konsep nasional, bukan hanya disimpan di UIN gitu. Itu penelitian yang kedua. Penelitian yang pertama 2018 itu juga dana dari Kementerian Agama, rekonstruksi strategi perang terhadap narkoba. Itu juga jadi ribet juga itu hasilnya. Karena salah satu temuan yang saya buat adalah bahwa peredaran gelap narkoba berjalan baik dan lancar di Indonesia dikarenakan aparat penegak hukum dan birokrat terlibat di dalamnya. Nggak ada yang membantah itu. Kemarin saya bicara dengan Kapolda sama Kepala BNN di Hotel Aston dalam rangka Sumatera Utara bersih narkoba. Saya juga pembicaranya, saya sampaikan itu. Nggak ada yang padahal pesertanya itu kasat narkoba di Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi. Jadi begitu selesai makan siang, kami sama Kapolda sama Kepala BNN, apa yang Anda bicarakan itu benar adanya katanya. Dan itulah fakta. Dan itu jadi masalah juga di waktu itu di nasional, hasil penelitian itu. Dan kita harapkan penelitian-penelitian ke depan juga bisa berbuahkan
hasil yang bisa menasional. Dan mudah-mudahan kalau diterima tahun ini, ada juga ini penelitian rekonstruksi perlindungan, rekonstruksi ketahanan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan diterima. Sampai sekarang belum ditolak masalahnya. Mudah-mudahan. Karena penelitiannya itu akan ada nanti di sini dan di Malaysia. Oke. Nah, jadi kalau cerita apa dan bagaimana, maka kita akan masuk ke dalam konsep kampus bersih narkoba itu. Jadi kita mengharapkan UIN Sumatera Utara nanti adalah kampus pertama yang bisa mendeklarasikan dan mendapatkan sertifikat kampus bersih narkoba di Indonesia. Itu yang kita harapkan ke depan. Karena konsep itu berasal dari kita, bukan dari mana-mana, dan sudah di-launching oleh Kementerian Agama pada tanggal 20 Mei yang lalu. Nah, ada 10 kriteria, saya hanya bicara itu aja. Ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah kampus kalau mau dideklarasikan sebagai kampus bersih narkoba dan mendapatkan sertifikat bersih narkoba. Jadi bukan Muri aja, kita juga akan buat sertifikat itu. Karena hak patennya ada sama kita. Hak patennya ada sama kita. Kemudian, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah ada keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang kampus bersih secara tertulis. Jadi bukan hanya diomong-omongkan, tapi ada kebijakan yang dibuat oleh rektor yang menyatakan bahwa kampus ini harus bersih dari narkoba secara tertulis, tidak boleh main-main. Harus ada kebijakan yang seperti itu. Itu salah satu indikator. Kemudian indikator yang kedua, ada lembaga kampus yang khusus menangani permasalahan narkoba. Kita tanya UIN Sumatera Utara, sudah punya lembaga apa enggak di kampus kita ini yang khusus menangani narkoba? Itu tanda tanya besar. Sudah ada apa tidak? Ini penting. Kenapa? Karena kampus ini ada narkobanya di dalam, bukan tidak ada. Kalau ada yang mengatakan tidak ada, bohong besar. Bohong besar. Sudah berapa mahasiswa yang datang kepada saya menyatakan dirinya sebagai pemakai narkoba dan ingin berhenti. Ada mahasiswa laki-laki, bapaknya pun polisi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti dan sudah kuliah dengan baik. Ada lagi mahasiswa ditangkap polisi. Mahasiswi perempuan sudah ditangkap polisi karena memang dibujuk oleh kawan-kawannya, ternyata dia adalah pengguna, dan itu ya tidak begitu ribut di kampus karena disembunyikan. Karena kampus masih menganggap kalau ada mahasiswanya menjadi pecandu narkoba dianggap aib kampus, padahal bukan aib itu. Nanti saya cerita kenapa bukan aib. Tidak aib. Maka saya adalah orang yang paling depan membela mahasiswa itu jangan sampai dikeluarkan dari kampus. Saya bela habis-habisan. Dan akhirnya saya rehabilitasi selama 6 bulan. Sesudah selesai rehabilitasi, saya suruh dia menulis skripsi tentang narkoba. Dan sudah selesai. Dan sekarang saya rekomendasikan mahasiswa itu menjadi mahasiswa S2 hukum di UGM. Sekarang semester 2 magister hukum di UGM. Jadi jangan aib dibilang. Itu fakta. Dan di lingkungan kampus kita ini ada yang namanya tempat-tempat rawan penggunaan narkoba. Ada. Saya tahu di mana tempatnya. Sudah berapa kali saya ke situ, dapat bohong di situ. Macam-macam lah dapat di situ. Siapa yang ngasih tahu? Mahasiswa sendiri yang memang pengguna. Nah, ini yang harus kita sadari sama-sama. Saya masih ingat dulu ketika Nomensen, Pak Universitas Nomensen itu lagi hangat-hangatnya ribut terus itu kan, waktu itu saya diminta sama yayasan. Semua yayasan kumpul sama rektorat semua kumpul untuk membicarakan masalah narkoba di kampus Nomensen. Dan saya hadir di situ. Solusi yang pertama saya berikan itu adalah, karena itu kan bertingkat itu semua. Setiap habis kuliah, itu semua mahasiswa harus turun, tidak boleh ada yang di atas. Dan di bawah itu sudah ada kerangkengnya, dikunci semua. Karena selama sebelum itu,
mereka selalu di atas menggunakan narkoba itu. Dan mahasiswa yang ngomong sama saya, bukan orang lain. Nah, itu terjadi dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Kemudian Universitas Katolik Santo Thomas. Kebetulan saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Di belakangnya itu ngeri kali itu, namanya Pondok Bambu. Dan terimbas kepada universitas itu. Dan sekarang alhamdulillah universitas itu sudah lumayan bersih dari penyalahgunaan narkoba itu. Makanya udah jarang kelihatan itu anarkis orang Santo Thomas. Demo-demo pun udah jarang kelihatan. Kenapa? Gara-gara narkobanya sudah mulai habis. Jangan-jangan mahasiswa-mahasiswa kita yang selalu demo-demo itu juga dipengaruhi oleh narkoba. Saya pernah membuat observasi beberapa demo di kota Medan ini, yang demo itu yang anarkis itu sudah kena narkoba. Tidak banyak. Jadi ada 5, paling banyak 10 orang itu dikumpulin. Kemudian dikasih yang namanya kurtak. Tahu kurtak? Kurtak itu artinya kurangi rasa takut. Disingkat jadi kurtak. Itu dikasih. Begitu tuh dikasih, nanti mereka inilah yang penyelut, yang menyulut untuk anarkis itu. Suruh lempar. Mereka melempar, yang lain akan melempar. Karena begitu yang namanya psikologi demo. Akan ikut yang lain-lain. Dan itu terjadi. Makanya kalau ada demo-demo yang anarkis, biasanya ada di dalamnya yang sudah menggunakan narkoba itu. Nah, makanya di kampus harus ada lembaga khusus yang menangani itu. Saya sudah sampaikan ke rektor, saya sudah sampaikan ke WR4, saya sudah sampaikan ke WR1 untuk membuat lembaga itu. Supaya apa? Supaya ada yang menangani permasalahan itu di kampus. Karena jarang sekali kampus yang punya lembaga menangani narkoba. Kalau di Sumatera Utara USU sudah punya, namanya Satgas, dan itu pun karena ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat itu. Kebetulan ketuanya juga kawan, Bu Dr. Lita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sudah ada. Tapi kita kan belum ada, secara realnya belum ada. Walaupun secara tertulis ada, tapi realnya tidak ada. Karena itu penting. Kalau tidak ada itu, bagaimana kita bisa membersihkan kampus dari permasalahan narkoba ini. Nah, yang kedua, ada pendidikan anti narkoba. Apakah dia bentuknya MKDU, mata kuliah dasar umum, seluruh prodi wajib mengikutinya, atau ada mata kuliah yang bersentuhan langsung dengan prodi-prodinya? Kalau ini sudah ada di kita. Yang pertama sekali itu mata kuliah itu ada di Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kalau nggak salah. Waktu itu ketua prodinya Rahman Yazid. Saya buat MOU dengan Rahman Yazid. Sampai sekarang berjalan mata kuliah itu. Namanya konseling dan rehabilitasi. Nama mata kuliahnya. Nah, mata kuliah yang kedua ada di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah namanya Tindak Pidana Narkotika. Kebetulan saya yang mengajarkannya juga. Kalau di awal nggak lagi, dulu pertama saya yang ngajarkan. Dan yang paling monumental adalah Fakultas Tarbiyah di jurusan BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Bukan sekedar hanya mata kuliah, tetapi sudah jadi konsentrasi konseling adiksi. Jadi kita harus berbangga, UIN Sumatera Utara, satu-satunya jurusan BK yang ada di Indonesia ini yang punya konsentrasi konseling adiksi baru UIN Sumatera Utara. Tepuk tangan. Nggak ada. Dan ini harus kita suarakan kemana-mana. Karena saya yang memang inisiatornya, saya yang mempelopor ini 2 tahun berjuang. Ini ada sekretaris prodinya nih. Semenjak Ibu Sakinah di situ. Sebelumnya lagi Bu Ira. 2 tahun saya berjuang, sekarang jadi konsentrasi. Tidak ada prodi yang lain, prodi BK yang punya konsentrasi ini. Unimed, karena dosen-dosennya saya didik selama 1 minggu, meminta saya terus-terusan itu untuk membuat konsentrasi. Tapi saya belum mau karena UIN paling penting bagi saya. Karena ini rumah saya. Sampai sekarang baru mata kuliah. Karena tidak ada dosen di Sumatera atau di bawah Kementerian Agama yang punya sertifikat internasional tentang adiksi, kecuali yang ngomong.
Nggak ada. Nggak ada yang namanya ICAP, International Certified Addiction Professional. Itu nggak ada yang punya di bawah Kementerian Agama, kecuali yang ngomong ini. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong dirjennya. Waktu itu dirjennya Prof. Komarudin Amin, kebetulan kawan saya satu kuliah di Belanda. Dia bilang sama saya, bang, katanya, nggak ada lah yang titel kayak abang ini di Kemenak ini, baru abang ini katanya. Nah itulah dia. Karena belajar narkoba ini tidak sembarangan. Saya belajar narkoba bukan di Indonesia saja. Saya pernah 6 bulan di Australia, diberikan beasiswa oleh pemerintah Australia khusus belajar narkoba di New South Wales University dengan di Melbourne di Monash University. Saya belajar narkoba di Sri Lanka, di namanya Colombo Plain, di Maladewa. Tahu Maladewa? Ada yang pernah ke Maladewa di sini? Saya yakin tak ada. Nggak tahu ada apa nggak orang UIN yang udah pernah ke Maladewa? Saya 2003 sudah di Maladewa, menikmati alam yang indah itu. Nggak ada seindah itu di Indonesia. Bali nggak ada apa-apanya dengan Maladewa. Nah itu perjalanan. Saya ke Filipina berapa lama, di Bangkok berapa lama. Pertemuan ASEAN tentang narkoba, saya mewakili Indonesia bicara di depan forum ASEAN pakai bendera merah putih. Dan ini adalah permasalahan kita. Jadi kampus sebagai lembaga pendidikan harus turut serta dan terlibat dalam menangani permasalahan ini. Maka harus ada mata kuliah itu. Kalau bisa MKDU jauh lebih bagus. Sekarang Kota Medan sekarang sedang saya membuat draftnya dan sudah selesai untuk mata pelajaran mulok, muatan lokal tentang narkoba diminta oleh wali kota. Nah makanya harus ada nanti di sini MKDU. Kita harapkan mungkin tahun ajaran baru nanti atau tahun kedepannya ada mata kuliah tersebut. Kalau di fakultas sudah ada, tadi susah jelaskan. Kemudian ada pendidikan anti narkoba sebagai udah. Kemudian ada kebijakan pimpinan kampus tentang mahasiswa, apakah dia pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba, tidak boleh dikeluarkan dari kampus. Nggak boleh. Jadi kalau ada mahasiswa yang terpapar jadi pecandu narkoba, tidak boleh dikeluarkan, harus ada kebijakan tertulis dari kampus. Kenapa? Karena pecandu narkoba itu orang sakit, bukan kriminal. Nanti ada bukan kriminal, undang-undang mengatakan begitu. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 54, pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani hukuman rehabilitasi baik medis maupun sosial. Jelas. Apalagi sekarang ada peraturan turunannya. Ada PP 25 tentang pelaksanaan wajib lapor. Ada Perber 2014. Ada surat edaran Jaksa Agung, surat edaran Mahkamah Agung. Yang terakhir adalah peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Nggak ada lagi. Makanya sekarang tidak lagi pecandu yang dikirim ke penjara, kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa ini. Kalau nggak terpaksa nggak akan dikirim, karena itu sudah keputusan, sudah aturan yang ada. Maka karena mereka orang sakit, WHO mengatakan begini loh. Addiction is a kind of disease. That's a chronic relapsing condition. Jadi adiksi narkoba itu satu jenis penyakit. Apa penyakitnya? Chronic relapsing condition. Penyakit kronis. Jadi sekarang ini diantara kita ini banyak yang kena penyakit kronis. Khususnya diabetes, penyakit gula. Nggak ada obatnya itu di dunia ini kecuali mukjizat Tuhan. Dokter manapun kita, nggak ada itu. Paling dikasih obat, dikasih yang lain untuk menetralisir kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Naik turun itu. Kambuh-kambuhan. Pecandu narkoba juga seperti itu. Tapi pecandu narkoba bukan ansi penyakit fisik. Kata WHO apa? Biopsychosocial spiritual disease. Penyakitnya 4. 1 fisiknya sakit. Ada pecandu narkoba fisiknya sehat. Mungkin ada penampakannya casingnya bisa jadi nampak sehat. Tapi begitu diperiksa di dalam, sudah ada yang rusak-rusak. Yang kedua, jiwanya sakit. Nggak ada pecandu narkoba yang jiwanya baik, itu nggak ada. Perhatikan kalau ada keluarga yang kena narkoba, marah-marah aja tiap hari di rumah itu. Nggak dapat duit, dimarahi omaknya, dimarahi bapaknya, dipukulnya bapaknya, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya kejiwaan pecandu.
Yang ketiga, sosialnya sakit. Makanya orang pecandu narkoba disebut dengan asosial, antisosial. Mereka tidak akan mau bersosialisasi dengan kita-kita ini kecuali dengan sesama pecandu. Nggak ada itu. Nanti kalau ada di keluarga yang ada pecandu, coba nanti ada arisan keluarga, coba aja. Nggak akan mau itu dia, pasti banyak alasannya supaya tidak ikut. Itulah yang terjadi. Dan yang keempat adalah spiritualnya sakit. Ada pecandu narkoba rajin sholat? Nggak ada itu. Ada pecandu narkoba itu rajin baca Quran? Nggak ada. Itu spiritualnya sakit. Makanya ketika mereka masuk ke sebuah rehabilitasi, yang wajib ada di rehabilitasi itu, maka rehabilitasi itu dikatakan baik harus ada 4 komponen ini. Yang menangani fisiknya harus ada dokter, harus ada perawat. Yang menangani jiwanya harus ada psikolog, harus ada konselor adiksi. Yang menangani sosialnya harus ada peksos, pekerja sosial. Yang menangani spiritualnya harus ada ustadznya di situ. Kalau ini tidak ada yang 4 ini, perlu dipertanyakan bagaimana konsep rehabilitasi yang mereka bangun. Nah ini yang harus kita, makanya pecandu narkoba bukan kriminal, bukan penjahat yang harus kita penjarakan, harus kita usir, kita keluarkan dari kampus. Tidak seperti itu. Mereka harus kita selamatkan. Saya kasih contoh tadi kan, itu contoh real perempuan mahasiswa kita. Sekarang S2 UGM saya buat, bisa dididik, berhasil. Anggota KPU provinsi, ada di situ satu orang mantan pecandu narkoba yang saya rehab. Sekarang jadi anggota KPU, komisioner KPU provinsi, bisa. Jadi mereka bukan penjahat, bukan kriminal. Oke, kemudian yang kelima, ada kebijakan kampus untuk memasang baleho-baleho anti narkoba di tempat-tempat strategis. Nah, mungkin begitu orang masuk kampus sudah ada di situ ya kan? Setiap fakultas ada tempat-tempat strategis dalam kampus itu. Ada baleho-baleho, pesan-pesan yang memang semuanya menjurus kepada anti narkoba. Presiden tadi udah mengatakan tuh banyak kali pantunnya itu, udah bisa dipasang itu. Satu di depan apa ini? Di depan koperasi kita ini. Jadi tempat-tempat strategis itu harus sudah ada. Kemudian yang keenam, ada kerjasama kampus dengan lembaga-lembaga yang memang menangani permasalahan narkoba, termasuk kepolisian. Harus ada kerjasama. Mana tahu ada nanti di sini yang jual narkoba, seperti yang di USU dulu. Waktu di USU kasus USU itu, jauh lagi sebelum kasus itu terjadi, di pendoponya itu, saya sudah tahu di situ, maka dulu saya buat skateboard di situ. Kalau ada yang biasa main skateboard di pendopo USU, itu pakai GAN Indonesia semua itu. Saya kerjasama dengan USU, dengan rektornya. Saya buat, dan lomba skateboard pun saya buat di situ. Nah, sesudah itu muncullah. Ketika itu muncul, yang dipanggil siapa? Kebetulan WR1-nya kawan. WR1-nya itu kawan dia dari Pusaka, kawan saya. Kemudian saya yang dipanggil, kemudian Direktorat Narkoba diambil sama Kepala BNN untuk menyelesaikan itu. Makanya yang namanya pecandu-pecandu semua tidak diapa-apain, tapi yang terlibat pengedar harus diproses dan dikriminalisasi. Itu yang terjadi. Nah, makanya harus ada kerjasama. Jangan kita anggap kampus kita ini adalah daerah aman. Tidak, dianggap ini daerah yang memang aman menggunakan. Karena orang bilang, oh polisi nggak berani masuk kampus. Emangnya kampus kita ini negara lain? Enggak, ya kan Pak? Bukan negara. Kapan saja polisi bisa masuk ke kampus? Karena ini masih negara Indonesia. Kecuali ini di sini ada kedutaan Amerika di sini, nggak boleh. Nggak ada di sini. Nah, jadi, itu harus ada kerjasama itu. Kemudian ada program atau kegiatan penyalahgunaan narkoba di kampus minimum 1 kali setahun. Saya nggak tahu kalau di kampus kita ini ada apa enggak. Minimum 1 kali setahun lah ada kegiatan yang dilakukan oleh kampus. Umpamanya pada waktu masa MOS, ya kan? Apa salahnya dikasih materi narkoba, ya kan? Kan gak ada masalah itu kan? Kasih materi narkoba mereka. Saya pernah, tapi tak berapa tahun yang lalu, diminta ngasih materi narkoba itu di Stomo. Begitu saya selesai ngasih materi narkoba, ada 5 atau 6 mahasiswa baru yang menjumpai saya, yang mengatakan mereka pakai narkoba. Bayangkanlah itu. Mereka langsung mengatakan sama saya itu, mereka pakai narkoba. Karena saya paparkan mereka bukan orang jahat.
Jadi mereka bagaimana Pak, akhirnya saya tetap mendekati mereka, ada keluarganya dan lain sebagainya, dan mereka tetap kuliah, dan alhamdulillah sekarang sudah pada tamat. Bisa. Kalau di dalam rehabilitasi ada namanya rehabilitasi inap, ada rehabilitasi jalan. Saya buat rehabilitasi jalan aja. Ada programnya saya buat, sekali seminggu kami jumpa, kadang sekali 3 hari. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi jangan kita anggap mereka itu kriminal-kriminal yang harus dipenjarakan. Kemudian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian KKN yang kita lakukan di kampus harus ada berwawasan anti narkobanya. Kan nggak susah ya kan? Ketika mahasiswa mau KKN, mereka harus memberikan materi tentang narkoba di mereka tempat KKN. Kita bekali. Kenapa rupanya? Pernahnya itu terjadi. Saya pernah membekali itu. Saya di universitas lain, hampir setiap tahun membekali mahasiswa mereka itu untuk KKN, untuk bicara narkoba di masyarakat. Kita nggak melakukan itu. Nah, maka ke depan kita harus melakukan itu secara baik. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tes urin bagi mahasiswa baru. Nah, ini juga harus, di UIN sudah pernah melakukan itu. Sudah pernah melakukan itu. Kalau di USUD tiap tahun. Sekarang setiap tahun. Bukan hanya mahasiswanya, seluruh dosen dan pegawai di USU itu dites urin. Saya jadi pematerinya waktu itu, saya diminta. Jadi ada 200 dosen dan tenaga kependidikan itu. Tahap pertama, saya yang memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana narkoba, bagaimana tes urin, bagaimana segala-galanya. Karena mereka mau dites. Nah, kita harapkan UIN juga melakukan tes urin terhadap mahasiswa dan juga tes urin kepada dosen dan tenaga kependidikan. Ada apa enggak? Ada, bukan tak ada. Ada. Tenaga kependidikan kita, dosen kita yang pakai narkoba. Ada, bukan tak ada. Jadi, saya pengalaman di USU, pada saat mahasiswa baru, saya diminta ngasih materi ini. Begitu saya ngasih materi, ada dosennya, Marga Purba itu. Saya masih ingat Marga Purba. Kemudian dikasih sama saya kertas. Biasa kan kalau dikasih kertas itu pasti menyuruh kita berhenti ngomong kan? Berhentilah saya ngomong. Jadi sudah saya berhenti cerita. Pak Jul katanya, saya bukan menyuruh Bapak berhenti ngomong. Saya suruh Bapak buka dulu kertas tuh. Saya buka kertas itu, tahu apa yang di dalam? Ganja dalamnya. Di dalam kertas itu ganja. Akhirnya apa? Bapak itu nisab ganja. Itu dosen. Di kita juga ada yang seperti itu. Nah, makanya perlu dites urin. Dosen-dosen kita dites urin, mahasiswanya dites urin tenaga kependidikan kita. Supaya apa? Supaya betul-betul kampus ini bisa kita katakan kampus bersih narkoba. Dan yang terakhir, harus ada di kampus kita ini adalah mahasiswa-mahasiswa relawan, kelompok relawan mahasiswa anti narkoba, pelopor kampus bersih narkoba. Jadi salah satu MOU dengan Kemenak kemarin itu dalam waktu dekat akan dilakukan TOT, Training of Trainers, kepada mahasiswa untuk menjadi pelopor, mahasiswa pelopor kampus bersih narkoba. Itu akan ada. Sudah ada MOU-nya itu, sudah ditandatangani. Konsepnya sudah saya buat, materinya pun sudah saya buat semua. Jadi mungkin dilakukan per wilayah Kopertais. Dan saya mengharapkan wilayah Kopertais kita yang duluan disurati oleh Dirjen atau Direktur Diktis untuk melakukan itu. Karena kita ada 3 negeri dan swasta ada 40. Jadi kalau ikut aja 40 kampus kali 2, 80 orang kita didik selama 4 hari. Nah, dan itu akan jadi pelopor di kampus itu, mendesak pimpinan kampus untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kriteria ini. Maka kampus itu kita harapkan akan memenuhi kriterianya dan bisa kita berikan deklarasi. Saya mengharapkan UIN yang pertama di Indonesia ini. Saya mengharapkan itu karena saya ada di sini. Konsepnya juga saya yang meluncurkan secara nasional, dan kriteria ini sudah tidak banyak lagi yang harus kita penuhi. Sudah banyak yang sudah ada. Tinggal melengkapi yang sudah ada. Kalau itu sudah ada, kita deklarasikan UIN Sumatera Utara bersih narkoba pakai sertifikat. Bukan hanya MURI pakai sertifikat, bersih narkoba juga punya sertifikat. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sudah begitu bersemangat ya pemateri kita tadi yang pertama, Bapak Dr. Zulkarnain Nasution MA. Di sini sudah berhadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Katimin MA. Selamat datang Pak. Juga berhadir bersama kita Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Ali Munte. Juga berhadir bersama kita ada Ibu KTU Fakultas Usuluddin, Ibu Hera Herpiana. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pemateri kedua Bapak AKBP Kamdani SAGMH yang kita harapkan ini sangat menarik ya Pak, sangat ditunggu-tunggu nih oleh mahasiswa. Persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes Pak. Itulah Pak. Jawabannya pun agak kurang jelas. Tapi yang jelas mungkin karena belum minum kopi, jadi cuma mendengar tapi kopi belum datang. Itu urusan Presiden kopi pahit. Nah, karena saya yakin beliau nggak punya kabinet, jadi belum bisa melayani seluruh audiens yang ada di sini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa bagi kami. Yang terhormat Bapak Warik 3, Bapak Presiden Kopi Pahit, Bapak narasumber Pak Zulkarnain yang luar biasa, Bapak-bapak pejabat di UIN yang berbahagia, serta adik-adik sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri yang pertama. Saya pun bingung mau ngomong apa lagi karena udah lengkap semuanya kan, itu kan dari ke ujung sudah disampaikan oleh Pak Jul. Memang luar biasa beliau ini, sehingga materi yang saya sampaikan pun udah habis. Makanya rencana saya tutup karena ini tadi. Tapi yang jelas harus kita sama-sama menyadari terkait dengan apa yang sudah menjadi topik pada kesempatan pagi hari ini, apa dan bagaimana. Kalau kita melihat bahwa UIN ini suatu lembaga yang bernafaskan Islam, ya kan? Tapi apakah memang sudah bisa melaksanakan secara 100%? Saya yakin pun belum. Artinya mungkin tidak tertutup kemungkinan di UIN pun ada terjadi semacam peredaran narkoba, dan itu saya yakin 100% ada. Suara-suara yang terdengar di luar pun ada, tempat-tempat di dalam kampus ini yang sering dipakai oleh sekelompok orang tertentu. Saya tidak menjudge itu mahasiswa atau bukan, tapi yang jelas ada dipakai untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, dan itu sudah cukup lama berlangsung. Kalau mungkin barangkali kalau dilakukan rahasia itu pasti ada hasilnya. Saya yakin 100%. Oleh karena itu menjadi suatu keprihatinan juga bagi kita. Walaupun toh tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul bahwa narkoba itu, pecandu narkoba itu adalah bukan merupakan suatu aib, tetapi mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu kita luruskan kembali. Tapi apapun ceritanya, walaupun itu sekarang mungkin bukan dianggap bukan merupakan aib, tapi merupakan suatu bentuk kegagalan bagi kita kan, sebagai suatu koreksi kita bagaimana ke depan kita bisa berbuat sehingga kita bisa menyelamatkan generasi, khususnya mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bagi kita semuanya. Terkait dengan masalah narkotika sendiri, kalau di jajaran kepolisian Polda Sumatera Utara ini, untuk jajaran Polda Sumatera Utara ini mungkin di dalam penindakan terkait dengan masalah narkoba menjadi Polda nomor satu terkait dengan masalah pemberantasan pada saat sekarang ini. Khususnya kalau jajaran Polrestabes Medan, ya termasuk peredaran narkoba di kota Medan itu tidak pernah lepas dari 3 besar Pak. Nah 1, 2, 3 itu kota Medan ya, kota Medan, apalagi tempat-tempat yang lain. Dan ini merupakan satu permasalahan yang memerlukan suatu action bagi kita semuanya. Artinya satu sisi polisi itu melakukan suatu penindakan, tetapi apakah dengan penindakan itu juga sudah selesai permasalahan? Belum, masih panjang rangkaian-rangkaian yang harus dilewati.
terkait dengan masalah penindakan terhadap masalah narkoba. Kalau makin banyak ditindak, ya satu sisi itu merupakan suatu keberhasilan kan itu kan. Tapi di sisi yang lain itu merupakan satu bentuk keprihatinan juga betapa luar biasanya bahaya narkoba yang sekarang sedang melingkupi negara Republik Indonesia. Kalau kemarin kita mungkin mendengar 2 ton yang ditangkap oleh Bea Cukai itu kan, sama BNN itu kan. Bapak-bapak bisa bandingkan 2 ton, ya kan? 2 ton sabu-sabu narkotika yang sudah ditangkap. Kalau nilainya itu mungkin triliunan mungkin itu kan. Tapi tadi saking banyaknya mungkin uang yang peredaran uang terkait dengan masalah narkoba, di satu sisi itu menjadi suatu ladang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan keuntungan. Di sisi yang lain, yaitu tadi menunjukkan betapa kita itu terkadang tidak sadar ataupun barangkali belum menyadari terkait dengan bahaya-bahaya yang terjadi di tempat kita. Saya mungkin pribadi mungkin barangkali pun tidak bisa menjamin anak saya mungkin suatu saat akan nggak tahu juga. Itu tadi makanya ada semacam bentuk perlu penyadaran bagi kita semuanya untuk bagaimana kita bisa mensikapi terkait dengan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Kalau di Polda Sumatera Utara ini mungkin sampai dengan bulan 5 itu mungkin sudah terungkap sekitar 1,4 ton. Itu seluruh Polda Sumatera Utara. Bapak Ibu bisa bayangkan 1,4 ton itu kan di dalam penindakan yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Tapi tadi selesai nggak dengan penindakan itu? Tidak akan selesai. Banyak proses, banyak hal lain yang mungkin barangkali perlu kita sadari, perlu kita menjadi semacam niat bagi kita untuk bagaimana sama-sama, karena apapun ceritanya polisi, BNN ataupun lembaga-lembaga yang lain tidak akan pernah bisa menyelesaikan kalau memang tidak kita bekerja sama. Artinya tindakan-tindakan mungkin ataupun yang disampaikan oleh Pak Jul berapa tadi, poin-poin tadi, itu memang menjadi semacam harus dilakukan oleh kita di tempat kita ini supaya kita bisa mewujudkan mungkin barangkali kampus yang bersih dari masalah narkoba. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain yang disampaikan Pak Jul tadi, ada mungkin barangkali istilahnya kenapa itu narkoba itu kok semacam susah untuk diberantas, susah untuk diapa? Ya itu tadi, karena ada sekelompok orang-orang tertentu yang memang berkecimpung untuk mencari keuntungan di situ. Kalau mungkin pada saat sekarang ini yang paling ngetren ada namanya mungkin barangkali paket hemat itu yang sekarang disebarkan itu kan. Ini pahe-pahe itu kan. Jadi bukan hanya ayam tapi paket hemat masalah narkoba itu ada juga sabu. Dengan nominal 30.000 sampai 50.000 itu sekarang yang paling banyak beredar. Dan kelemahan kita juga mungkin tadi dengan pecandu tidak dihukum, artinya cukup dengan direhab. Itu terakhir menjadi suatu semacam sandaran bagi mereka kan itu kan, bagi mereka untuk mereka terus berkecimpung. Dan perlu bapak-bapak perhatikan bahwa orang yang berkecimpung ataupun bandar narkoba itu tidak akan pernah memakai mereka itu kan. Mereka bukan memakai, nggak akan mau mereka sudah tahu bahayanya ini. Tapi tadi dengan iming-iming untuk mencari keuntungan, ya itu di semua lini sudah ada. Di polisi sendiri ada banyak itu polisi yang mungkin barangkali mengatasnamakan hukum, ada masih berkecimpung di dalam peredaran narkoba, ada, itu banyak. Kalau di jajaran Polrestabes Medan itu sendiri mungkin satu narkoba itu sekitar 85 orang lah tuh. Saya pun tidak bisa menjamin mereka bersih semuanya, pasti ada kan itu, oknumnya ada kan itu. Dan itu mungkin termasuk di tempat-tempat lain, mungkin jaksa, mungkin pengadilan segala macam itu banyak. Artinya dengan bertopengkan atau berlindung di balik baju, di balik apa itu banyak, bukan cuma polisi, jaksa, hakim, banyak. Kita lihat mungkin barangkali kita pernah mendengarkan hakim memberikan vonis yang terlalu ringan, jaksa memberikan tuntutan yang terlalu rendah, kan gitu kan. Jadi memang siklus peradilan ataupun barangkali lembaga penegak hukum sendiri kita itu masih belum sempurna. Artinya banyak yang harus diperhatikan, yang banyak harus diperbaiki terkait dengan masalah hukuman dan lain sebagainya. Karena itu tadi dengan berlindungan mungkin tidak perlu hanya perlu direhabilitasi, kemudian dengan
dianggap tidak sebagai aib, artinya mungkin peredaran narkoba itu banyak juga diselewengkan sehingga terakhir ya kesulitan untuk apa. Kemudian terkait dengan masalah biaya ataupun anggaran yang diperlukan untuk masalah narkoba itu sendiri kita pun masih terbatas sekali. Artinya kemampuan negara untuk bagaimana bisa kita meminimalisir penyalahgunaan narkoba itu sendiri masih belum mencukupi. Untuk pengungkapan suatu kasus narkoba, apalagi dalam jumlah yang agak besar, karena mungkin kalau penangkapan yang ataupun penindakan yang mungkin barangkali barang bukti itu masih sedikit, itu dianggap kurang hebat, kurang apa. Tapi untuk mengungkap suatu kasus yang peredaran narkoba dalam jumlah yang sangat besar, itu membutuhkan biaya yang luar biasa, tidak mudah. Dan juga mungkin barangkali karena sekarang peredaran narkoba itu kan mereka menggunakan sistem terputus. Artinya mungkin pengedar itu tidak akan pernah kenal dengan mungkin barangkali yang akan menjadi sasaran ataupun barangkali yang akan membeli konsumen. Mereka nggak akan pernah mau itu. Artinya komunikasi terputus sehingga begitu tertangkap oleh polisi cukuplah sampai di situ. Sering orang beranggapan barangkali bahwa polisi hanya menindak yang receh-receh atau barangkali yang pengedar yang pengedar. Tapi itu memang kenyataan seperti itu. Tidak mudah untuk memberantas, tidak mudah untuk mengungkap suatu peredaran narkoba. Perlu biaya, perlu perhatian ekstra yang luar biasa, kekuatan personil dan sebagainya. Karena modus mereka, ya itu tadi, banyak dengan memakai mungkin barangkali pengedar-pengedar yang mungkin barangkali memakai busana agama mungkin barangkali. Ada mungkin peredaran narkoba yang tertangkap mereka melakukan kegiatannya di depan masjid, di halaman masjid, banyak kan gitu kan. Mereka menggunakan kampus-kampus ataupun barangkali tempat-tempat yang mungkin barangkali orang berpikiran tidak akan pernah terjadi penyalahgunaan banyak. Itulah sekarang menjadi kendala, dan pemahaman masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh polisi terkadang mereka masih minor. Artinya mungkin barangkali orang tertangkap cuma karena sekarang undang-undang bahwa kalau memang tidak cukup bukti mereka harus dilepas ataupun barangkali harus direhab. Tapi orang pasti beranggapan, kemarin sudah ditangkap, kok sekarang lepas lagi, berarti polisi lepas tangkap lepas seperti itu. Itu banyak gitu kan. Sehingga pemahaman terkait dengan permasalahan dasar ataupun hukum dan lain sebagainya, pola pikir masyarakat, mindsetnya itu yang mungkin barangkali memang kita harus banyak lebih belajar lagi, sehingga peran serta dari masyarakat itu memang betul-betul masyarakat memiliki kesadaran ataupun siapapun yang merasa sebagai warga negara Indonesia bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan masalah pemberantasan narkoba. Narkoba itu bukan cuma urusan polisi, bukan cuma urusan BNN, bukan urusan TNI, bukan urusan Bea Cukai dan sebagainya, BPOM dan sebagainya, tapi adalah merupakan tugas dari kita semua terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, apa yang disampaikan tadi kalau memang dilaksanakan, saya yakin semua akan bisa membuat atau mewujudkan kampus kita untuk bisa bebas dari narkoba. Mungkin itu sebagai pembukaan terkait dengan apa yang menjadi materi pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak AKBP Kamdani. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk beberapa penanya. Pasti banyak yang ingin menanyakan, ini yang penasaran. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Dalimunte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa. Beberapa kali saya bisikkan sama orang sebelah saya, ini pertemuan ini sangat mahal. Ini pertemuan yang sangat mahal. Bahkan lebih. Kenapa? Kalau ini seminar internasional kan kita harus bayar berapa kan gitu. Tapi hari ini kita gratis. Makanya saya bilang ini materi yang sangat mahal.
Oleh karenanya, dari awal saya katakan saya hampir tidak terlewatkan satu kata pun dari penjelasan kedua pemateri. Dan karena penjelasan yang cukup lugas itu, maka saya hanya memberikan beberapa pernyataan untuk kita yang berada di sini, agar efek positif dari pertemuan ini dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, khusus bagi anak-anak kita mahasiswa. Maka pernyataan yang saya akan sampaikan ini hanya berbentuk rekomendasi. Hanya berbentuk rekomendasi, bukan pertanyaan. Karena hampir tidak ada yang mau saya tanyakan. Tadinya saya oret-oret, ternyata sudah terjawab dengan penjelasan yang ada, kan itu. Maka saya tidak akan tanyakan lagi. Rekomendasi yang pertama bagi Presiden Kopi Pahit. Presiden Kopi Pahit, kami sebagai peserta dialog hari ini sangat merekomendasikan agar Presiden Kopi Pahit ketemu dengan pembuat kebijakan UIN Sumatera Utara, dalam hal ini rektor dan jajarannya, untuk bermohon agar pendidikan anti narkoba itu dimasukkan menjadi mata kuliah umum MKDU. Itu pertama. Karena Fakultas Tarbiyah sudah berani menjadikan ini sebagai sebuah konsentrasi. Nah, konsentrasi adiksi, kan itu, konseling adiksi, atas prakarsa dari narasumber Bang Jul. Yang kedua, rekomendasi kuat kepada Kopi Pahit untuk disampaikan kepada rektor, program tes urin bagi mahasiswa, saya kira mahasiswa baru khususnya, saya kira menjadi sebuah keharusan. Menjadi sebuah keharusan. Karena apa? Ini bukan isu baru. Ini isu yang memang dari dulu menjadi center untuk dibincangkan. Oleh karenanya, untuk tidak bertambahnya pengguna, maka kita saring di awal. Kalaupun nanti ada yang ketemu, seperti kata Bang Zul, mereka bukan dikriminalisasi, bahkan harus lebih diakrabi, kan begitu. Nah, saya sangat sepakat dengan itu. Dan bagi mahasiswa lama, artinya bukan mahasiswa yang baru masuk, kami sangat berharap agar dilakukan tes sekali setahun. Saya kira ada celah yang bisa kita lakukan untuk ini. Mahasiswa itu kan UKT. Nah, bahwa layanan pencegahan narkoba ini bagian dari tanggung jawab kampus. Oleh karenanya, kampus bisa mengalokasikan dana itu melalui UKT. Saya kira tak satu pun orang tua akan keberatan dengan itu. Kalaupun nanti ada yang berkeberatan, saya kira 0,1% itu tidak masalah, hanya perlu penjelasan. Itu dia. Yang ketiga, seperti kata Bang Gil, secara de jure bahwa ada lembaga anti narkoba di kampus kita, tapi secara de facto tidak pernah kelihatan. Nah, hari ini Kopi Pahit sudah bisa dan mampu menginisiasi kegiatan ini, maka kita harap ini tidak sekedar omon-omon, kan begitu. Tidak sekedar omon-omon. Kenapa? Orang-orang yang hadir di sini adalah kaum intelektual dan beberapa anak-anak kita mahasiswa. Dan tak satu pun bisa dilihat ini dari perspektif negatif, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana pencegahan untuk kemudian tidak menambah pengguna-pengguna baru. Saya sepakat kata Bang Jul. Kita jangan meyakini bahwa kampus kita ini bersih. No. Beberapa tahun yang lalu, ketika kita membersihkan aula besar sana, termasuk saya, ketemu beberapa benda di situ. Termasuk saya ikut membersihkan itu. Ketemu di sana gitu. Lalu siapa pengguna? Allahu a'lam. Karena tidak ada upaya mencari tahu siapa itu.
yang sesungguhnya itu bagian dari kewajiban kita kan begitu. Nah, saya kira ini Bang Jul dan Bang Kamdani Rablani, terima kasih kami bahwa ini adalah pemantik, ya, pemantik bagi kita semua untuk kemudian menjadi pemikiran kita kembali bagaimana ini disemarakkan di UIN Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad. Persilakan yang lain, ada lagi? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Kopi Pahit. Terima kasih kepada Pak Kamdani, Pak Jul, dan moderator. Jadi hari ini, tadi pagi di radio saya mendengar dialog yang sama di RRI Pro 2 FM. Narasumbernya Bung Inas sama Kepala BNN Asahan, Bang Andrea. Ketika Pak Usiono mengundang saya katakan insya Allah hadir. Kenapa saya tertarik? Karena memang persoalan bangsa, Pak Kamdani. Saya pernah melihat tahanan Polda langsung ke dalam yang pengguna narkoba, badannya sehat walafiat, tinggi besar. Kalau kita kira-kira yang hadir ini diukur badannya sama yang menginap di situ, masih kalah badannya. Dan mereka di situ ketawa-ketawa karena stres, ada yang berselawat. Mungkin Pak Kamdani juga sudah lihat itu langsung di tanah Polda, sedih. Sehat walafiat tapi ketawa, cengengisan, berselawat, berzikir, nggak jelas. Kebetulan waktu itu teman kita AKBP Janawi Tanjung berada di situ. Di dekat rumah saya, di belakang rumah saya itu tempat berkumpulnya para ahli narkoba. Jadi kalau bangun pagi kita jam 4:30, kita ke belakang itu ada lampu sentir. Lampu sentir itu sumbu yang pakai minyak lampu itu nyala. Itu orang-orang di situ sedang pesta narkoba. Diusir nggak bisa. Bisa-bisa kita jadi persoalan nanti dengan mereka. Jadi dibiarkan Pak Jul berlama-lama. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena lahan kosong itu dibangun perumahan. Pengguna narkoba di Sumatera Utara dari berita tadi pagi di radio 1,7 juta, Pak Kamdani. Kemudian yang sudah direhab 3.600 orang. Dari jumlah rehabilitasi pengguna narkoba dengan pencandu narkoba nggak seimbang. Persoalannya adalah anggaran untuk itu tidak ada diberikan pemerintah. Seharusnya pemerintah dalam hal ini ikut turun menyelesaikan persoalan. Dari 3.600 pecandu narkoba yang direhabilitasi dari total 1,7 itu belum ada apa-apanya, Pak Kamdani. Ini sangat memprihatinkan. Nah, sekarang kita solusi bagaimana kampus. Nanti saya akan berikan bagaimana beberapa hal yang perlu kita buat jalan keluarnya. Kemudian Pak Jul, kalau tadi dikatakan penangkapan di Pulau Karimun, Kepulauan Riau, itu 2 ton lebih kurang 5 triliun uangnya, itu anggaran belanja BNN 2 tahun, dan itu yang pertama terbesar di Indonesia, satu-satunya. Di dekat rumah saya di Jalan Jermal itu baru digrebek kampung narkoba. Saya nggak tahu persis Jermal 15, tapi isu-isu yang saya dengar di situ banyak aparat juga yang terlibat. Nah, ini kan dilema. Jadi pernah suatu ketika saya membuat acara besar, kemudian Bang minta aja sama beliau itu Jermal 15, aman itu. Saya bilang enggak lah, saya bilang kalau sekitar 10, 20, 50 juta selesai. Begitulah mafia narkoba yang ada di Jermal 15. Saya tahu orangnya,
namanya, inisialnya pun tahu dan terkenal. Dan kalau ada orang sekedar 15-20 juta Pak Jul, kecil itu, tapi orang yang punya nama minta ke situ gampang. Pengguna narkoba, pencandu narkoba ada dua pilihan, jeruji atau rehabilitasi. Nanti mohon kebijakan dari pihak kepolisian, apakah memang yang termasuk dalam jeruji dan rehabilitasi itu termasuk juga pencandu, pengguna, pengedar, atau yang sama dengan pengedar. Kalau sekedar pencandu, apakah dia perlu jeruji atau cukup rehabilitasi? Ini pertanyaan untuk Bapak Kamdani. Oleh karena itu, kita di kampus Pak Jul, saya hanya memberikan usulan kalau boleh, kita buatlah tim untuk tenaga pendidik, kemudian untuk apa satu lagi namanya, pendidik sama mahasiswa, itu kita bentuk tim aja. Kalau dana yang nggak ada, nanti kita cari keluarnya. Bagaimana kita buat bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian daerah Sumatera Utara ini sangat bagus. Oh ya, Pak R3. Jadi Pak Jul, mereka respect dengan persoalan narkoba ini. Datang aja kita nanti ke sana, insya Allah direspon bagus oleh Bapak Kapolda atau Wakapolda. Kita bentuk tim aja, rekomendasikan kepada pimpinan supaya ini dibentuk tim untuk melacak dengan melakukan tes urin. Apakah dana itu nanti akan diminta dipungut oleh pihak rektorat, atau kalau dia pegawai dipotong separuh dana dari pegawai? Saya pikir itu tidak persoalan. Solusinya nanti kita berikan yang terbaik. Jadi kepada mahasiswa, kalau cerita tadi Pak Dalimunti pernah ada bom di gelanggang sana, nggak usahkan itu aja Pak, gara-gara itu apa namanya, kondom pernah dari situ, ya kan? Luar biasa kampus kita. Itu cerita, saya belum lihat, tapi cerita itu ada. Bapak sudah lihat? Setahu saya kondom itu kan nggak bisa beredar di mana-mana itu, tapi bisa di kampus ini, di gelanggang itu berserak. Waktu itu saya dengar, nggak mungkin, abang nggak percaya katanya. Nggak percaya saya, karena belum saya lihat langsung. Saya nggak tahu pada Limunti apakah pernah melihat kondom berserak sana, mungkin Bong saja pernah lihat. Dan ini harus kita kerjakan. Sama-sama kita Pak, kita selamatkan, inilah mungkin amal jariah kita. Jadi itu saja masukan dari saya. Apakah jeruji atau rehabilitasi? Kalau rehabilitasi bagaimana bagi mahasiswa UIN yang kena sebagai pencandu, kita masukkan tanpa biaya Pak. Karena memang harus ada intervensi dari pihak keluarga, intervensi pihak kampus, agar mereka dilakukan rehabilitasi. Kalau mereka sendiri rehab, nggak mau itu Pak. Itu saja saran dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Evi Brata. Barangkali ada lagi, kami persilakan Pak Henry Poja. Yes. Terima kasih Bapak, dua orang narasumber yang keren ya Pak ya. Kata kunci yang kami dengar dari Pak Jul tadi itu harus kolaborasi, ya kan? Tuh. Kemudian dari Bapak kita dari Kapolda, dari Polda itu juga masih berpikir positif thinking gitu terhadap pihak kepolisian gitu ya kan. Walaupun sebagian masyarakat ragu-ragu, ya kan? Ada juga yang negatif thinking Pak. Ya, ini juga harus kita pikirkan. Kalau saya menerima kepolisian itu sebagai APH kita, tapi juga antara percaya dan tidak, itu pula, ya kan? Karena kita di kampusnya dilatih menerima sesuatu itu harus ada bukti, kan itu katanya Pak. Nah, jadi saya ingin hari ini menjadi bagian dari pemecahan masalah seperti Pak Jul. Dan yang menjadi masalah adalah generasi muda, orang-orang yang usia muda, SMP, SMA, tegasnya itulah. Walaupun anak-anak sudah banyak yang kena sasar gitu. Nah jumlahnya itu jutaan. Tapi masyarakat kita itu ada stigma, menganggap anak-anak muda kita itu adalah masalah. Inilah kelirunya.
sehingga nggak berhasil membantras ataupun mengembalikan mereka. Karena anak-anak muda itu tahu bahwa kita ini udah dijadikan masalah. Padahal sebenarnya secara psikologis, anak-anak muda itu kan punya jiwa kejuangan juga. Ketika Soekarno masih muda misalnya, ya kan, itu keinginan untuk merdeka itu meluap-luap itu. Saya yakin anak muda sekarang pun masih ada itu. Jadi ayo kita kolaborasi, kita jadikan anak-anak muda itu bagian dari pemecahan masalah. Jangan kita jadikan mereka masalah gitu. Kita tuding, kita kriminalisasi, kita apa lagi ya, macam-macam lah stigma-stigma negatif kepada mereka. Tapi mari kita rubah itu, pendekatannya adalah generasi muda sebagai bagian dari pemecah masalah. Oleh sebab itu, konkretnya Pak, ini usul ya, anak-anak sekolah kita mulai SMP, SMA, di setiap sekolah itu kita bentuk kaderisasi, pengkaderan, training, apalagi pendidikan karakter. Mereka itu menjadi pelajar bela negara. Jadi bukan pelajar anti narkoba, Pak. Cuman kalau dia jadi pelajar bela negara, salah satu negara itu harus bebas dari narkoba itu. Bukan hanya narkoba sekarang, ada lagi bahaya yang sangat berat mengancam, judi online itu. Itu juga anak-anak muda kita banyak terlibat di situ. Kemudian ada LGBT, ya. Kemudian ada geng motor, ya, apa macam-macam, dan bully, ya, pembulian atau perundungan. Itu banyak bersebar di seluruh sekolah-sekolah kita. Jadi Pak Jul, mari kita buat sebuah tim untuk membentuk. Nah, saya sudah membuat tim Pak, karena saya termasuk pengurus wilayah DPW Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta itu saya duduk di situ Pak sebagai wakil ketua, dan saya udah tawarkan, insya Allah di seluruh sekolah swasta yang memang kemungkinan banyak terlibat dalam soal narkoba itu di sekolah swasta, kita akan bentuk pelatihan-pelatihan yang nanti mereka dijadikan relawan pelajar bela negara. Nah, negara ini dibebaskan oleh anak-anak sekolah itu dari masalah narkoba, judi online, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya kita jadikan mereka bagian dari pemecahan masalah. Berhentilah kita menjadikan mereka sebagai masalah. Itu saja usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita cukupkan dulu untuk 3 penanya. Kami persilakan langsung saja kepada pemateri untuk menjawab dan merespon. Ada beberapa masukan-masukan juga dan juga